Ada banyak hal yang kami cintai. Kami mencintai kota ini, bangsa ini, dan satu yang kami yakin, bahwa Tuhan pun mencintainya, sangat mencintai. Dan inilah bagian kami dalam rencana besarnya. Kami bangun integritas untuk mengumandangkan kemuliaan-Nya. Kami bertumbuh dalam iman, supaya kami dapat membagikan sukacita. Kami cari yang tak terjangkau, agar mereka tahu keajaiban terbesar. Kami jangkau mereka yang terlupakan, karena kami pun pernah menjadi salah satu dari mereka. Kami memulai dari hal-hal kecil, sebagai bagian dari sebuah bangsa, warga negara, dengan sebuah alasan. Semua orang harus menyadari betapa Tuhan juga mencintai mereka. Kami mengambil bagian kami secara berkesinambungan. Mencari, menjangkau, berbagi. Wave. Halo, selamat pagi Surfers. Apa kabarnya nih? Pagi ini aku akan membacakan ayat dari Mazmur 11 ayat 4 dan 7. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Selamat beribadah dan tulus Surfers. God bless. Shalom server, selamat pagi. Gimana kabar teman-teman semua pagi hari ini? I hope you guys doing well dimanapun kalian berada. Teman-teman, pagi hari ini sebelum kita sama-sama kembali memuji meninggikan Tuhan, gue ingin tanya sesuatu sama teman-teman. Teman-teman, adakah satu hal saja yang teman-teman bisa pikirkan pagi hari ini? Satu hal yang teman-teman bisa bawa di hadapan Tuhan pagi hari ini untuk teman-teman syukuri. Entah satu hal itu baru saja teman-teman alami hari ini, kemarin, selama 1 minggu ke belakang. Satu hal yang teman-teman bisa syukuri di hadapan Tuhan. Gue percaya pasti ada satu hal tersebut. Dan mari bersama kita tundukkan kepala. Saat ini kita satu di dalam doa. Ya Bapa, hamba-Mu percaya ada banyak hal yang bisa kami syukuri di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tapi ketika kami punya satu saja alasan untuk kami memuji Tuhan, biarlah alasan tersebut berangkat dari satu rasa ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh melihat bagaimana kami sangat-sangat bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang senantiasa menyertai kami, yang selalu ada buat kami dalam setiap keadaan. Tuhan, pagi hari ini kami ingin kembali beribadah di hadapan Tuhan. Namun kami juga sadar bahwa kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan, biarlah ibadah kami boleh jadi satu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang boleh bertahta sendiri dalam setiap
pujian penyembahan kami. Dan biarlah kami boleh sungguh mengungkapkan itu, mengungkapkan rasa syukur kami ke dalam setiap pujian penyembahan kami. Bertahtalah ya Tuhan, beracaralah dalam ibadah pagi hari ini. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, seperti yang tadi gue bilang, ada banyak alasan di mana kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan, dan ada banyak alasan di mana kita bisa memuji meninggikan Tuhan pagi hari ini. Tetapi ada satu alasan yang kita bersama-sama miliki untuk kita dapat memuji meninggikan Tuhan, yaitu karena Dia adalah Allah yang layak untuk kita tinggikan. Dia adalah Raja yang layak untuk menerima setiap pujian kita. So, let's bring our praise together this morning. Mari kita tinggikan Dia. Segala mata kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari bersama sekali lagi kita tinggikan Dia. Katakan, segala ikatan telah terbuka, segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dalam karya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan Namamu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari bersama kita sebagai satu tubuh Kristus, sekali lagi kita serukan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan Namamu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari bersama kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita.
Servers, bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, gue mengajak kita buat bersama mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari rak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman semua, mari bersama kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, gue mau ajak kita buat sama-sama angkat satu buah pujian sekali lagi. Dan gue mau ajak kita untuk sama-sama merenungkan pujian ini sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pujian ini bilang bahwa kita ini adalah milik kepunyaannya yang sangat berharga, karena Dia adalah Allah yang senantiasa ada buat kita dalam segala musim hidup kita, dan Dialah yang merancangkan setiap rancangan-rancangan yang indah buat kita. So, pagi hari ini pujian ini mengajak kita buat bersama-sama menyerahkan setiap kekhawatiran kita, setiap ketakutan kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah pujian ini juga bisa menjadi satu reminder buat kita, dan setiap perkataan pujian ini bisa menjadi satu rasa aman yang kita miliki di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa kita punya Allah yang mengasihi kita, dan biarlah itu cukup buat kita. Jadikanku baru, sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semua kekhawatiranmu, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baik.
dan selamanya kami adalah milik-Mu Tuhan. Mari bersama kita nyatakan di hadapan-Nya. We are His forever. I am yours forever. I am yours, not forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Thank you Tuhan. Thank you kalau kami semua adalah milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Hey, what's up? Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, apa kabar? Salam kenal, saya Denny Gamadi, dan hari ini kita akan bahas satu tema yang seru banget, yaitu tentang relasi. Nah, banyak hal yang bisa dibahas tentang relasi dengan diri, dengan Tuhan, dengan sesama. Tapi saya akan fokus kepada the first relationships that matter, yaitu self-love and God's love. Nah, saya akan mulai dengan mengajak kita main sebuah quiz ya, yaitu Guess the Price. Menebak berapa harganya dari barang yang akan saya tampilkan di layar ini, oke?
Let's play. Tebak barang ini. Nah, satu kardus 40 buah mie goreng instan. Berapa harganya? Yang sering belanja pasti tahu. Ya, boleh lebih keras? Oke, saya kunci jawabannya. Nah, saya akan kasih tahu. Oke, saya sudah kunci jawaban Anda. Dan jawaban yang benar adalah Rp72.000. Selamat bagi saudara yang benar. Saudara bisa mengambil kardus Indomie ini di gereja masing-masing. Lanjut, barang yang kedua. Ini dia. Berapa harga dari beras Rojo Lele 10 kg? Lagi-lagi barang pasar. Berapa? Iya. Oke, bagus sekali. Silakan yang lain lagi. Iya. Aha. Wih, mahal amat. Kita lihat jawaban yang benar adalah 110.000. Oke, selamat bagi saudara yang benar. Sekali lagi kalau jawaban Anda benar, Anda bisa mengambil langsung di kantor hamba Tuhan Anda. Next question. Guess the price dari Philips Blender. Berapa? Kali ini sebagian besar diam ya sepertinya. Iya, dan jawaban yang benar adalah Rp624.000. Berikutnya, berapa harga jam tangan G-Shock G-Steel ADR? Aha. Wah, kalau ini pasti banyak laki-laki yang tahu. Iya, jawabannya adalah Rp3.020.000. Bagaimana dengan barangnya ini? Wohoho, Gucci Wallet Crossbody. Gucci Wallet, sebuah dompet merek Gucci tipenya crossbody. Ibu-ibu, para wanita, ada yang tahu berapa harganya kira-kira? Aha, oh jangan buka aplikasi dong, langsung ketahuan harganya. Iya, yang benar adalah Rp7.890.000. Ini tidak untuk diberikan, ya mahal soalnya. Bagaimana dengan yang ini? Oh, ini dia, Yamaha Aerox. Aha, Rp23.900.000. Beda-beda harga OTR di tiap kota. Nah, bagaimana dengan ini? Wow, apa ini? Ini adalah jam tangan Richard Mille RM061. Ada yang malu-malu? Berapa? 700 juta? Bagus. Yang lain lagi? 900 juta? Oke, luar biasa. Saya akan bukakan yang benar adalah jam tangan Richard Mille RM061. 2.431.920.000 rupiah. 2 miliar. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, ini barang yang langka sekali. Mobil Bentley Mulsanne Grand Limousine. Nah, berapa kira-kira? Oh, 4 miliar. Oke, thank you. Berapa? 4,7 miliar. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah 7,3 miliar. Wah, makin tinggi ya. Ini saudara nggak bisa ambil di mana-mana karena barang ini belum tentu masuk ke Indonesia. Nah, kita lihat lagi. Dan yang terakhir, guess the price. Berapa harga ini? Semua ada harga untuk mendapatkannya. Ada yang perlu dibayar. Bagaimana dengan gambar ini? Berapa harganya? Priceless. Tidak bisa diukur berapa harganya. Tapi harga yang bisa kita bayangkan sebesar itu, itulah harga kasih Allah bagi dirimu. Kalau kita bertanya seberapa besar sih saya ini dikasih Allah? Sebesar itu. Saudara yang paling sederhana, saudara yang paling bergumul dengan diri sendiri. Lihat harga salib. That's the price of His love for you. Jadi apa tandanya seorang dikasih Allah? 1, dia ditebus oleh Allah. Apa maksudnya ditebus oleh Allah? Proses penebusan itu ya, urut-urutannya adalah dipilih dari semula, ditentukan dari semula, lalu dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Ini proses penebusan dari Roma 8, 29, 30. Ditebus berarti dijadikan milik Tuhan kembali. Brought back by God. Ditebus itu dari bahasa Yunani. Agorazo. Agora itu artinya pasar. Agorazo, membeli. Jadi ditebus adalah dibeli kembali. Ditebus. Coba lihat gambar ini. Familiar nggak ini benda apa? Familiar artinya lu tua. Familiar nggak? Wah, oke. Nah, ini benda apa nih? Coba lihat nih, apaan ini ya? Kalau saudara tahu,
Kita tahulah umur kita berapa artinya. Karena banyak orang mungkin nggak tahu. Nah dulu ada toko namanya pawn shop, toko pegadaian. Waktu kita nggak punya duit, mesti beli barang, mesti bayar uang sekolah. Bapak kita datang ke pawn shop, toko gade. Lalu dia bawa tape besar ini. Pak, saya mau gadekan ini bisa laku berapa? Oh, sekian ratus ribu, sekian puluh ribu misalnya. Dikasih duitnya, barangnya ditaruh di pegadaian. Ditaruh, lalu dia kerja keras cari duit di tempat lain. Lalu dia berkata, saya berjanji, saya mesti cepat-cepat tebus kembali barang itu. Dia dapetin uang kerja sampai dapetin 67 ribu. Dia cepet-cepet balik ke toko pegadaian. Pak, Bu, masih ada nggak barang yang kemarin? Saya mau buy back. Saya mau tebus. Masih ada. Belum dibeli orang? Belum. Waduh, syukur. Aku mau tebus ya. Ini uangnya saya udah bawa. Dia akhirnya bisa pulang dan berkata, I bought it back. Saya bawa pulang barang itu. Aku menebusnya. Jadi milik kembali. Saudara, manusia kita juga sama. Kita miliknya Tuhan, selalu. Tapi kita menyerahkan diri kita ke berbagai tuan. Dan kita menghamba kepada Tuhan itu. Seperti kisah Hosea. Sampai akhirnya Hosea dipanggil Tuhan. Pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Jemput buy back. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Nah ini kaitannya. Kalau kita nangkap dengan benar kita ini dikasihi Allah, dipenuhi Allah, maka kita akan mencintai diri kita dengan proper, dengan sehat. Tapi waktu kita nggak ngerti nilai kita di hadapan Tuhan, tadi kita sudah lihat soal nilai barang-barang bukan sama yang paling mewah. Tapi ada orang mau menjual dirinya dengan harga hanya 1 miliar, memberikan hidupnya pada orang lain. Ada orang yang rela memberikan foto dirinya tanpa busana, untuk mendapatkan penerimaan dan cinta kasih dari orang lain. Ada orang melakukan hal-hal yang sepertinya murahan karena dia nggak tahu harga dia. Allah disuruh mati pun mau to buy you back. You are that precious in His eyes. Cuma kita nggak dengar suaranya langsung. Kita nggak lihat langsung sampai kita ngerasa enggak, aku masih butuh cinta, aku masih butuh kenikmatan dan penerimaan dari orang sekitarku. Sampai akhirnya kita tidak mencintai diri kita dengan proper. Lucu ya? Kita ingin mencintai diri kita. Tapi karena kita tidak paham berapa dalam kita dicintai Tuhan, kita tidak benar-benar mampu mencintai diri kita. Kelihatan dari mana? Ya kelihatan dari cara kita berelasi sama orang lain. Orang yang mencintai diri punya batasan. Berani berkata enggak sama orang lain. Dia punya batasan, dia tahu ini area tanggung jawabku dan ini orang lain tidak boleh ganggu aku. Orang tidak boleh merugikan aku sedemikian ya. Dalam berelasi hari ini kita bahas dengan teman, dengan pacar. Dia tahu ada area-area enggak. Saya enggak seharga itu. Enak aja. Saya orang yang terkasih di hadapan Tuhan. Saya orang yang mahal. Ketahuilah good friends, good boyfriend or girlfriend are like treasures. But bad friends, bad couple are like toxic. Ya. Kalau kita punya proper self-love, kita tahu orang ini toxic dan I want to cut. Nggak usah berrelasi sama dia. Well, teman memang penting, tapi mereka tidak bisa menggantikan Tuhan. Pacar penting, tunangan penting, tapi mereka tidak bisa dan tidak boleh menggantikan Tuhan. Nah, ini bisa ditangkap oleh orang yang punya self-love, yang proper dalam berelasi. Nah, this is relationship that matters. Kita perlu mengembangkan berapa persahabatan yang dalam. Ya, berpacaran mengenal dengan proper, iya. Agar kita nggak taruh harapan yang tidak realistis hanya pada satu orang. Oh, kita punya pacar. Oke, good. Tapi sahabat mesti tetap punya. Kalau nggak kita jadikan si pacar kita dewa. Yang memberikan segala sesuatu yang kita mau. Dan hubungan kita kemudian jadi tidak ada batasan. Oh, nggak ada batasan. Kan aku kok dilarang-larang sih. Mau yang enak-enak. Bukan itu. Nilaimu lebih mahal. Nilaimu lebih tinggi daripada itu. Jangan mau diperlakukan seperti itu. Nah, inilah self-love yang didapat dari God's love. Kenapa kita mesti punya batasan sih? Setidaknya ada 4 hal lah. Jujur, kita nggak bisa berteman dengan semua orang. Kita tidak bisa berpacaran dan cocok dengan semua orang. Enggak, akui saja. Dan kedua, batasan memberikan kekuatan dan rasa aman. Ya, bukan batasan bikin kita nggak punya teman. Enggak. Justru ada rasa aman,
ada kekuatan kalau kita punya boundaries, batasan dalam relasi. Batasan itu diajarkan Alkitab. Dan keempat, batasan itu adalah sebuah hadiah. Hidup lebih enak. Karena apa? Di sekitar kita ada orang-orang yang toksik, ada pacar yang toksik yang kita mesti bilang, saya punya batasan dan saya tidak mau lagi berhubungan orang-orang yang toksik. Seperti apa aja sih orang toksik itu? Orang yang mengontrol. Wih, kita jadi seperti asetnya dia. Dia akan ngontrol kita. Partisan, memihak sana, memihak sini, ngefans sama satu, jelek-jelekin yang lain, itunya kuat sekali. Dalam berteman, itu susah nanti. Kita jadi ikut-ikutan harus sama ikut kubunya dia. Padahal kita punya hak untuk memilih. Kita punya hak untuk bergaul dengan orang banyak. Orang yang bawa pengaruh buruk. Oh, teman-teman ngertilah segala macam pengaruh buruk ada. Putuskan hubungan orang demikian. Kenapa? Karena nilaimu lebih dari itu. Penerimaanmu lebih dibayar mahal oleh Allah. Bukan oleh grup orang yang menilaimu. Dan banyak orang yang akan cocok sama kamu kalau kamu gak sama dia. Kira-kira gitu bahasanya. Penggosip. Orang yang bergosip sama kita hari ini, besok dia menggosipkan kita. Itu dia. Tidak bisa diandalkan. Jangan berteman sama orang begitu. Disakiti terus kita. Pengganggu. Bully. Maksudnya orang yang suka bully. Jauhkan diri. Orang yang suka minta maaf berlebihan. Semua minta maaf dengan alasan yang sama. Tidak ada sesuatu yang dia gak mau belajar kan. Dia cuma pakai maaf sebagai alasan kan. Cut. Dan orang yang clingers. Sangat berpacu sama kita. Sangat bergantung sama kita. Itu kita mesti waspadai orang-orang seperti itu. Juga relasi yang tidak resiprokal. Yaitu tidak ada balasan. Kita sama dia memberi, memperhatikan, menanyakan keadaannya. Dia tidak pernah lakukan apapun sama kita. Itu bukan teman, itu bukan calon pacar yang baik. Nggak menyenangkan hubungan seperti itu. Emang kita ibunya aja kagak begitu. Dan teman yang penuh dengan persaingan sama kita. Yang iri hatian terus bersaing dari zaman TK tuh ya. Lomba balap karung saingan. Sampai SMA, sampai masuk perguruan tinggi saingan. Itu bukan teman yang baik. Kalau saingannya penuh dengan rasa iri ya. Dan orang yang posesif banget. Jadi teman-teman, dalam bicara relasi, kaitannya pertama, God's love itu mesti jelas kita pegang supaya kita punya self love yang proper. Setelah self love proper, kita bisa mengakhiri persahabatan dengan baik. Kenapa kita perlu mengakhiri persahabatan sih? Gini loh, keputusan untuk menyudahi pertemanan lebih sering disebabkan karena dia melanggar batasan kita, bukan karena karakter. Nah, batasan itu loh yang kita mesti pertahankan. Kenapa? Karena kita tahu nilai diri kita. Kalau itu terus dilanggar, artinya dia tidak menghormati batasan kita, dia tidak menghargai kita sebagaimana Allah menghargai kita. Wow, dia bukan teman yang baik. Dia bukan pacar yang layak dijadikan suami atau istri di masa depan. Ketika kita kehilangan kontrol dan prioritas hidup kita gara-gara bergaul, berpacaran, berteman sama dia, cut it clean, stop it. Kau akan ditarik lebih jauh dengan emosi yang terdalam sampai gak bisa lepas sama dia, celaka. Lebih susah. Kalau sekarang naksirnya baru dikit, pacarannya baru sebentar, cepet-cepet beresin. Lebih dalam, lebih gak bisa lepas. Oh, saya serius sekali. Lebih gak bisa lepas. Udah terlalu dalam, terlalu berbahaya. Cut it clean. Why? Because God loves you. Sebesar itu, seharga itu yang kita sudah lihat di awal tadi. Nah, ketika kita lihat orang dan ada terasa tidak cocok, ada dua opsi kita bisa lihat dulu sebelum kita mengambil keputusan yang besar. Satu, kita yang memang perlu berubah. Opsi yang pertama ya, ada dua kan. Apakah masalah dengan temanku ini benar-benar masalah atau aku yang overthinking, overcritical, oversensitif pada sesuatu? Setiap orang sensitif pada satu dan dua hal yang dominan. Waktu ada masalah dengan teman, pacar kita, coba pikir dulu. Apakah aku yang mesti berubah enggak? Aku lebay, overthinking, oversensitif pada satu hal. Atau yang kedua adalah temanmu, si doi yang perlu berubah. Kalau masalahnya bukan pada diri kita, tapi mereka lah yang memiliki sisi buruk yang mereka biarkan terus ada. Dan orang buruk ini terus mempengaruhi relasi yang sehat, maka dialah yang perlu berubah. Ya, kita boleh menyudahi pertemanan, kita boleh menyudahi pacaran. Kamu, kita, aku tidak harus menjadi everything to everyone. You don't have to be everything to everyone. Kadang mengasihi berarti melepaskan mereka dan membiarkan mereka menjalani
jalurnya bersama Tuhan. Nah saudara, orang yang people pleaser, mau nyenengin orang, yang sungkan kalau ada konflik dan lain-lain, itu justru orang-orang yang lebih butuh batasan. Orang-orang yang, aduh nanti dia gimana ya, aduh nanti ngomongnya gimana ya, nanti ribut, nanti nggak enak. Oh, kalau Anda adalah seperti itu, camkan ini baik-baik. Anda butuh batasan yang lebih tegas daripada kebanyakan orang yang ada hidup di bumi saat ini. Karena gini, kecenderungan yang patuh ikut nyenengin orang membuat kita paling sering terluka di luar batas. Karena keinginan kita yang kuat untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita nggak sadar adalah bahwa kita nggak membantu siapapun. We are not helping by doing that. Kita nggak membiarkan hal yang lebih baik terjadi hanya karena membiarkan batasan kita terus-menerus dilanggar. Dan orang yang mau nyenengin orang lain ini seringkali merasa diperalat, nggak dipeduliin, cuma dicari ketika butuh, cuma dipakai, dan nggak mampu berkata tidak. Itu masalahnya. Ada kemarahan, ada kepahitan tersembunyi dalam diri yang diakibatkan oleh kurangnya batasan dalam berelasi. Kalau saudara adalah jenis orang yang people pleaser, listen to this. Orang yang cenderung mau menyenangkan orang lain berharap bahwa orang yang mereka coba senangkan akan secara otomatis mengetahui dan menghormati batasan mereka. Tapi seperti kita sudah tahu, itu tidak terjadi. Akhirnya kita tetap sendirian, diabaikan, kelelahan, seperti keset pintu. Stop. Kita juga butuh istirahat. Kita juga butuh diri kita punya batasan yang sehat. Why? Karena itu hargamu di mata Allah. And He buys you back. Jadi engkau adalah milik Allah 2 kali. 1 kali engkau diciptakan menurut gambar rupa Dia, engkau adalah milik Dia. Tapi waktu engkau memperbudak diri dengan segala macam hal yang remeh-temeh, meskipun kelihatan nikmat selama di dunia, Dia membeli engkau kembali. He bought you back twice with that price. Jangan ludahi salib. Jangan ludahi dirimu sendiri. Dan sebagai anak Tuhan, kita ingin menanggung beban orang lain. Menjalani hidup yang penuh kasih, melayani dan penuh kasih. Dan kita memang harus melakukannya. Tapi itu bukan berarti kita menjalankannya dengan menjual diri, merendahkan diri. Karena di saat itulah Kristus sudah melakukannya buat kita. Kita bukan Kristus. Kita tidak mati bagi orang lain. Kita tidak disalib bagi orang lain. Itu tugasnya Kristus. Ya memang ada waktu-waktu yang berat di mana kita merasa diri kita ini gak ada nilainya. Gak ada yang PDKT-in gue. Gak menikah-menikah. Gak punya kekayaan dan kesuksesan seperti si A, B, C. Tapi ingatlah, Tuhan bisa berikan itu pada waktunya. Kalau anaknya saja yang tunggal Dia berikan pada kita, apa yang Dia tidak akan berikan, kata firman Tuhan. Ingat ya, relationships that matter. Allah mengasihimu. That big. Kasihilah dirimu. Mari kita berdoa. Tuhan, peluk kami. Supaya kami mengalami apa rasa dikasihi Allah. Puaskan jiwa kami. Supaya kami tahu ada hal yang lebih indah daripada kecanduan-kecanduan kami. Daripada harus punya pacar. Daripada harus punya pasangan. Tapi kami pertama-tama dicintai Allah dan kami dapat berkata, Christ, you are enough. Kami bukan mencari cinta dari teman, dari orang lain. Tapi karena kami sudah penuh cinta Kristus, kami mencintai teman dan orang lain. Tuhan, pada saat ini peluklah setiap kami dengan tangan-Mu yang berlubang paku. Hadirlah hadirat-Mu di tempat ini saat ini. Memenuhi jiwa kami yang terluka, yang kosong. Kau tahu dunia merampok kami dan melukai kami balik lagi dan balik lagi. Kami tahu kami tidak murni, kami kotor. Please, restore us. Restore us. Meskipun dunia bilang kamu gak bisa di-restore, kamu bekas, kamu gagal, pecundang.
I know you can. Restore me, love me once again. Supaya kami bisa mencintai diri kami dengan proper, dengan sehat. Dalam diri kami yang baru. Karena kematian dan kebangkitan Kristus diperbarui dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Have a good day. Halo servers, balik lagi sama gue Ega si tukang Marta. Gimana nih kabar kalian? Udah lama banget ya kita gak ketemu. Semoga kalian semua baik dan sehat selalu, oke? Servers, gue juga mau ngucapin selamat tahun baru buat teman-teman kita yang baru aja merayakan tahun baru Imlek di tanggal 12 Februari kemarin. Sinen Koela Kong Si Facai. Semoga di tahun baru ini kalian semua diberikan kesehatan, selalu diberkati dan juga menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi, oke? Oh ya servers, hari ini bertepatan dengan Hari Kasih Sayang di tanggal 14 Februari. Gue mau ngajak kalian semua buat sama-sama nih kita bagikan kasih sayang kita ke lebih banyak orang lagi. Gak cuma sama pasangan, tapi juga sama keluarga, teman, kerabat, ataupun sama orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Dan servers, gue juga mau membagikan beberapa informasi yang penting terkait gereja kita. Yang pertama tentang persembahan. Seperti biasanya, persembahan mingguan kita bisa diberikan dengan cara scan QR Code lewat beberapa aplikasi di HP kita. Bisa pakai BCA Mobile, GoPay, Dana, OVO, ataupun link aja. QR Code-nya akan tertera pada slide berikut ini. Nah, di slide tersebut ada juga nomor rekening yang tertera. Jadi buat teman-teman, selain bisa scan QR Code, kalian juga bisa langsung menginput nomor rekening tersebut. So, caranya gampang banget. Jadi jangan lupa untuk servers memberikan persembahan mingguan setiap minggunya dengan cara scan QR Code atau input nomor rekening yang ada pada slide berikut ini. Informasi yang berikutnya datang dari bidang supporting. Bidang supporting kembali membuka open house-nya untuk beberapa bidang pelayanan. So, buat teman-teman yang tertarik, penasaran, terbeban, terpanggil, atau ingin untuk menjadi berkat lewat pelayanan ini, kalian boleh banget buat langsung klik link yang ada di description box di bawah ini. Dan kalian nantinya akan di follow up oleh teman-teman kita yang ada di bidang supporting. Dan buat kalian yang masih bingung nih, penasaran, kalian boleh banget buat gumulin dulu pelayanan kalian di bidang supporting ini. Atau boleh banget buat juga tanya-tanya ke teman-teman kita di bidang supporting. Jadi jangan lupa untuk klik link yang ada di description box di bawah ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga di hari Rabu tanggal 17 Februari nanti, jam 7 malam, kita bakal sama-sama ngikutin kebaktian Prapaskah kita yang bakal disiarin langsung di YouTube channelnya Wave Youth Ministry. So, jangan lupa untuk join di kebaktian Prapaskah kita hari Rabu 17 Februari jam 7 malam dengan tema What a Friend. So, teman-teman boleh banget buat langsung join di kebaktian Prapaskah itu, karena nanti kita bakal sama-sama kita beribadah lagi di hari Rabu jam 7 malam di channel YouTube Wave Youth Ministry. Dan teman-teman kita juga mau ngucapin selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang merayakan hari lahirnya selama 1 minggu ke belakang. Siapa aja kita cek langsung.
Selamat ulang tahun, semoga kalian semua diberkati lebih lagi dan menjadi dekat lebih banyak untuk orang-orang di sekitar. Dan gue juga mau menyambut untuk teman-teman yang baru pertama kali join di kebaktian online Wave Youth Ministry. Selamat datang, semoga kalian semua merasa terberkati lewat pemberitaan firman yang kita bawakan. Dan juga teman-teman, buat kalian semua yang penasaran, pengen kenal lebih lanjut dengan komunitas Wave Youth Ministry, kalian boleh banget buat langsung klik link yang ada di description box di bawah ini. Di sana nanti teman-teman kita dari tim Asyar akan membantu kalian untuk memfollow up supaya kita bisa selalu stay connected. Berbicara tentang stay connected, buat teman-teman yang udah join dengan komunitas ini, jangan lupa untuk selalu stay connected dengan satu sama lain, tentunya dengan komunitas online. Dan buat kalian yang penasaran nih tentang komunitas online atau gue pengen banget nih buat stay connected dengan satu sama lain di komunitas ini, tapi gue nggak punya komit, kalian boleh banget buat langsung klik link yang ada di description box juga. Di sana nanti teman-teman kita dari bidang komit akan memfollow up teman-teman supaya kita bisa selalu stay connected. Dan jangan lupa untuk selalu cek aktivitas dan informasi yang baru dari komunitas Wave Youth Ministry ini lewat IG-nya di @waveyouthministry dan juga @youth1wave, dan juga lewat kebaktian mingguan yang akan selalu diadakan setiap minggu di jam 9 pagi di YouTube channel Wave Youth Ministry. Dan jangan lupa untuk dengerin juga podcast kita di Spotify dengan channel yang sama, Wave Youth Ministry, karena di sana kita bakal ngomongin tentang topik-topik yang relatable dengan kehidupan sehari-hari dan juga dibawakan oleh narasumber yang tidak asing buat telinga kita. So jangan lupa untuk selalu kebaktian minggu setiap jam 9 pagi di YouTube channel Wave Youth Ministry dan juga mendengarkan podcast menarik kita di Spotify. So see you at the next Sunday service. Kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan Namamu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari bersama sekali lagi kita tinggikan Dia. Katakan, segala ikatan telah terbuka, segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dalam karya terang-Mu, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan Namamu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari bersama kita sebagai satu tubuh Kristus sekali lagi kita serukan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya.
Mari bersama kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita.